Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-77 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad auhayna ila Musa. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa an asri bi'ibadi, bawalah pergi malam-malam hamba-hambaku, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, buatkan untuk mereka jalan di dalam laut dalam keadaan kering. La takhafu daraka wa la takhsha. Dan engkau tidak perlu takut untuk bisa disusul oleh Fir'aun, dan tidak pula engkau khawatir. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi. Maka Fir'aun mengejar mereka dengan membawa tentara-tentaranya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka mereka tenggelam di dalam lautan sebagaimana lautan menenggelamkan mereka. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun memang menyesatkan kaumnya dan dia tidak membimbing mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, lamma dhahara Musa bil barahini ala Fir'aun wa qaumi, makasa fi Misra
yad'uhum ilal Islam wa yas'a fi tahlisi bani Israil min Fir'aun wa adabih wa Fir'aun fi utuwi wa nufur wa amruhu syadidun ala bani Israil wa yuriyahu Allahu minal ayati wal ibari ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an wa banu Israil la yaqdiruna ay yudhiru imanahum wa yu'linuhu qad ittakhadhu buyutahum masajidah wa sabaru ala fir'auna wa adhahu fa'adallahu ta'ala ayunjiyahum min aduwihim wa yumakkina lahum fil ardi liya'buduhu jahara wa yuqimu amrahu. Tatkala Nabi Musa alaihissalam telah menampakkan bukti-bukti yang kuat kepada Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa tinggal beberapa waktu lamanya di kota Mesir untuk mengajak mereka masuk Islam. Nabi Musa berusaha membebaskan Bani Israel dari Fir'aun dan penindasannya. Fir'aun memang sangat kejam dan membuat orang lari ketakutan. Perkara Fir'aun sangat berat bagi Bani Israel. Allah juga menunjukkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesarannya dan beberapa pelajaran-pelajaran sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sedangkan Bani Israel, mereka tidak mampu menampakkan keimanannya dan tidak mampu terang-terangan menyatakan keimanannya, sehingga mereka menjadikan rumah-rumahnya sebagai masjid. Mereka harus bersabar menghadapi Fir'aun dan penindasannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Allah menginginkan Bani Israel mendapatkan tempat di muka bumi yang layak agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan terang-terangan dan menegakkan perintahnya. Fa'auha ila nabiyhi Musa ansir siru awal lail liyatamadaw fil ardi wa akhbarahu anna fir'auna wa qaumahu saytabi'unahu fa kharaju awal lail. Jami'u Bani Israel hum wa nisa'uhum wa dzurriyyatuhum. Maka Allah memberi wahyu kepada nabinya, yakni Nabi Musa alaihissalam, agar pergi bersama dengan Bani Israel di awal malam, agar mereka bisa leluasa untuk
mengembara di muka bumi. Allah Ta'ala menghabarkan juga bahwasanya Fir'aun dan kaumnya pasti akan mengejarnya. Maka mereka pun keluar di awal malam, yakni semua Bani Israel, laki-lakinya, wanitanya, dan keturunan-keturunannya. Falamma asbaha ahlu Misra idza laisa fiha minhum da'in wala mujib fahanaqa alaihim aduhum Fir'aun wa arsala fil madain ma yajma'u lahu an-nas wa yahudduhum 'ala al-khuruj fi athari Bani Israil liyuqi'a bihim wa yunfida ghaibahu. Maka ketika pagi-pagi penduduk Mesir dikagetkan, tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang minta tolong dan mengabulkan permintaan mereka. Hal inilah yang menyebabkan murka musuh mereka, yakni Fir'aun. Lalu Fir'aun mengutus tentara-tentaranya untuk di berbagai kota untuk mengumpulkan manusia dan menyeru mereka untuk keluar mengejar Bani Israel agar Fir'aun bisa melampiaskan kemarahannya. Wallahu ghalibun ala amrih fatakamalat junudu Fir'aun fasara bihim yattabi'u Bani Israel fa'atba'uhum musyrikin. Namun Allah yang maha menang urusannya, maka sempurnalah tentara-tentara Fir'aun. Mereka pun berjalan bersama Fir'aun mengejar Bani Israel. Mereka mengejar Bani Israel di pagi hari. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Faqalaqu wa khafu. Al-bahru amamahum wa Fir'aun min wara'ihim qad imtal'a alaihim ghaidha wa hanaqa. Maka ketika kedua kelompok saling melihat, yakni Bani Israel dan Fir'aun bersama tentara-tentaranya saling melihat dari kejauhan, para pengikut Nabi Musa dari kalangan Bani Israel berkata, sungguh kita dapat dikejar sama mereka. Orang-orang Bani Israel pun gelisah. Mereka takut. Lautan ada di depan mereka. Sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun yang sudah benar-benar berada di puncak-puncak kemarahan terhadap mereka. Wa Musa mutmainul qalbi, sakinul bal. Qad wasaqa bi wa'di rabbih. Faqala kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Adapun Nabi Musa tetap tenang hatinya
tetap tenang pikirannya, dan sangat percaya dengan janji Rabb-Nya. Nabi Musa pun berkata, sekali-kali tidak, mereka tidak akan mampu mengejar kita. Sungguh bersama aku adalah Rabb-Ku. Allah lah yang akan memberi aku petunjuk. Fa'auhallahu ilaihi ayyadribal bahra bi'asahu. Fadarabahu. Fanfaraqa isna asara tariqan. Wasaral ma'u kal jibalil adiyah. An yamini turuqi wa yasariha. Wa aibasawahu turuqahum alatim faraqa anhal ma'u. Wa amarahumullahu alla yakhafu min idraki Fir'aun. Wa la yakhshaw min al-gharqi fil bahri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Nabi Musa pun memukul laut itu. Maka terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Air seperti gunung yang tinggi berada di sebelah kanan dan kiri jalan. Allah Ta'ala membuat kering jalan mereka yang terpisah dengan air. Allah memerintahkan mereka untuk tidak perlu takut dikejar oleh Fir'aun. Tidak perlu takut tenggelam di dalam lautan. Fasalaku fi tilka turuki faja'a Fir'aun wa junuduhu fasalaku wara'ahum hatta idza takamala qaumu Musa kharijina wa qaumu Fir'aun dakhilina amara wahul bahra faltatama alaihim wa ghasiyahum minal yammi ma ghasiyahum wa gharaku kulluhum walam yancah minhum ahadun wa banu Israil yanduruna ila aduwihim qad aqarra a'yunahum bihalaqi. Maka Fir'aun pun datang dan tentaranya ikut-ikutan menempuh jalan di belakang Bani Israel. Sampai ketika seluruh kaum Nabi Musa telah keluar dari lautan. Dan kaum Fir'aun seluruhnya masuk ke dalam lautan. Allah Ta'ala memerintahkan laut untuk menenggelamkan mereka. Maka air laut menenggelamkan mereka sebagaimana mereka tenggelam. Semuanya tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Sedangkan Bani Israel melihat ke arah musuh mereka. Allah membuat mata mereka senang dengan kehancuran musuhnya. Wa hada aqibatul kufri wa dhalali wa adamil ihtida'i bihadillahi. Wa lihada qala ta'ala wa adalla fir'aunu qaumahu bima zayyana lahum minal kufri wa
wa tahjini ma atabi Musa wa istighfafihi iyahum wa mahadahum fi waqtin min al-awqat fa awradahum mawaridal ghayyi wal dhalal thumma awradahum mawridal adabi wan nakali. Demikian ini adalah hukuman kekufuran dan kesesatan. Hukuman bagi orang yang tidak mengambil petunjuk dari Allah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, membikin indah kekafiran bagi mereka, membikin jelek apa yang dibawa oleh Nabi Musa, merendahkan derajat Nabi Musa di hadapan mereka. Ternyata Fir'aun tidak membimbing mereka dalam suatu waktu, malah membimbing mereka melakukan kedzaliman dan kesesatan. Kemudian setelah itu menggiring mereka untuk menikmati adab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Minal ayati al-ajibati anna Allah Ta'ala ja'ala bi asa Musa al-bahra isna asyara tariqan. Ya bisan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan, Allah jadikan dengan tongkatnya Nabi Musa lautan menjadi 12 jalan yang kering. Nah, jadi lautan yang dalam dan sangat banyak airnya itu
dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa dan terbelah menjadi 12 jalan yang kering sesuai dengan jumlah kabilah di kalangan Bani Israel, ya. Jadi masing-masing kabilah mendapatkan jatah satu jalan sehingga tidak rebutan. Menurut keterangan ulama ahli tafsir bahwa masing-masing kabilah ketika melewati jalan yang kering di lautan itu bisa saling lihat satu sama lain, ya. Jadi jalan yang pertama, jalan 2, jalan 3 sampai yang ke-12 saling bisa melihat, ya. Karena jernihnya air laut di bagian bawah tadi itu. Sementara itu air laut yang memisahkan antara satu jalan dengan jalan yang lain itu seperti gunung yang tinggi. Karena memang kedalaman lautan itu seperti tingginya gunung, ya. Karena ada juga gunung yang ada di dalam lautan, ya. Saking dalamnya. Benar-benar tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Barakallahu. Asalnya anna Allah Ta'ala nasara ibadahu al-mu'minin minas syada'id kama nasarallahu ta'ala Bani Israel min Fir'auna wa qaumih. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong hamba-hambanya yang beriman dari kesulitan-kesulitan. Sebagaimana Allah Ta'ala menolong Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalisah anna Fir'auna wa junudahu gharaqu kulluhum wa lam yanjah minhum ahad likufrihim
wa dhalalihim wa dhulmihim. Bahwa sesungguhnya Fir'aun dan tentara-tentaranya, mereka semuanya tenggelam. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ini semua dengan sebab kekufuran mereka, kesesatan mereka, dan kedzaliman mereka. Arabiah. Qauluhu ta'ala wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ay da'ahum ila ibadatihi wa ma arsadahum hina awradahum mawarid hina awradahum mawaridul halakah. Wa hadza takdzibun lahu fi qawlihi wa ma ahdikum wa ma uhdikum illa sabilar rasyad. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Artinya ialah Fir'aun mengajak kaumnya untuk menyembahnya. Namun Fir'aun tidak membimbing mereka ketika mereka dihadapkan pada kehancuran. Gak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini merupakan ayat untuk mendustakan ucapan Fir'aun. Aku tidaklah memberi petunjuk kepada kalian kecuali ke jalan yang terbimbing. Jadi Fir'aun merasa dia telah layak menjadi Tuhan dan telah memberi bimbingan yang benar kepada kaumnya. Maka Allah dustakan pernyataan Fir'aun itu. Kaumnya disesatkan, diajak untuk menyembahnya selain Allah. Tapi ketika mereka dihadapkan kepada kebinasaan, Fir'aun tidak memberi mereka bimbingan untuk menyelamatkan diri. Bahkan Fir'aun sendiri juga tenggelam dalam lautan. Ya, ini menunjukkan ucapan Fir'aun itu dusta. Ya, nah,
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik dan melindungi kita semuanya dari kesyirikan, kekufuran, kesesatan dan kezaliman. Dan semoga Allah taala memberi kita karunia husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.